Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini kita akan bahas tentang konten anak-anak, apakah bisa dimonetisasi atau enggak. Nah, ini berkaitan dengan beberapa kali saya memberikan ide konten anak-anak, dan ada beberapa pertanyaan dan juga beberapa teman-teman yang meragukan apakah konten anak-anak ini bisa dimonetisasi atau enggak. Oke, jadi buat teman-teman yang masih berjuang atau masih berusaha untuk membuat channel dengan konten anak-anak, sebaiknya tonton video ini, kita akan bahas penjelasannya ya. Ini bukan berdasarkan pendapat saya, bukan berdasarkan asal-asalan, tapi saya akan mencoba menjelaskan dari sebuah artikel di bantuan YouTube. Sehingga sumbernya sangat jelas dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa memberikan konten dengan kriteria yang sesuai agar bisa dimonetisasi dalam kategori konten untuk anak-anak. Oke teman-teman, sekarang kita akan baca beberapa penjelasan dari bantuan YouTube terkait dengan konten anak-anak. Ya, jadi prinsip dalam pembuatan konten jenis anak-anak ini adalah agar bisa memberikan edukasi kepada anak-anak untuk menemukan minat baru, bisa belajar dan juga menumbuhkan rasa memiliki dan menjelajahi dunia melalui video online. Nah, untuk hal itu, teman-teman harus membuat konten yang dibuat untuk anak-anak juga dengan prinsip-prinsip dengan kualitas tinggi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan konten anak-anak dengan kualitas tinggi? Kita baca ke bawah ya, prinsip konten dengan kualitas tinggi, yaitu untuk menjadi orang baik ya. Nah, konten ini menunjukkan atau mendorong rasa hormat, perilaku yang baik, dan juga kebiasaan yang sehat, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca lagi nanti, linknya akan saya sertakan di deskripsi. Kemudian yang kedua, prinsip kualitas tinggi yaitu pembelajaran dan juga rasa ingin tahu yang menginspirasi. Jadi konten teman-teman juga harus memenuhi syarat yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas, permainan, dan asah imajinasi. Berikutnya yang keempat, yaitu interaksi dengan permasalahan dunia nyata. Dan yang kelima adalah keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dan jadi beberapa persyaratan agar konten yang dibuat untuk anak-anak ini memiliki kualitas tinggi atau dalam kategori kualitas tinggi menurut YouTube, maka teman-teman harus menerapkan prinsip-prinsip dasar ini. Nah, tentu saja teman-teman bisa membaca sendiri penjelasan lengkapnya, saya sertakan linknya di deskripsi. Kemudian prinsip dari konten yang dimaksudkan dalam kualitas rendah, teman-teman harus menghindari konten yang dibuat anak-anak ini dengan kategori berikut ini. Yang pertama, konten yang sangat komersial atau promosional ya, atau konten yang berfokus utamanya adalah pembelian produk atau promosi merek dan logo, misalnya mainan dan juga makanan. Ini mencakup konten yang berfokus pada konsumerisme berlebihan ya. Jadi teman-teman harus menghindari konten yang seperti ini. Kemudian konten yang mendorong perilaku atau sikap negatif, misalnya konten yang mendorong aktivitas berbahaya, pemborosan, penindasan, ketidakjujuran, atau kurang menghargai orang lain. Dan kemudian, konten rendah berikutnya adalah konten edukasi yang menipu. Misalnya konten yang judul atau thumbnailnya mengklaim memiliki nilai edukasi, tetapi sebenarnya tidak mengandung panduan atau penjelasan atau tidak relevan dengan anak-anak. Misalnya judul thumbnailnya yang menjanjikan untuk membantu penonton mempelajari warna atau mempelajari angka, tetapi videonya malah menampilkan info yang tidak akurat. Nah, itu termasuk dalam kategori konten kualitas rendah. Berikutnya, konten yang menghambat pemahaman. Nah, konten yang kurang terkonsep ya, tidak memiliki narasi yang padu atau tidak dapat dipahami. Misalnya berisi audio yang tidak terdengar. Jenis video ini sering dihasilkan dari produksi massal ya, atau pembuatan konten yang secara otomatis. Nah, biasanya kontennya acak-acakan ya, jadi akan menghambat pemahaman. Dan berikutnya juga ada konten sensasional atau menyesatkan ya, konten yang tidak benar, berlebihan, aneh, atau berdasarkan opini dan dapat membingungkan penonton usia muda. Ini juga kategori konten dengan kualitas rendah. Dan yang terakhir yaitu konten dengan penggunaan karakter anak-anak secara aneh. Konten yang menampilkan karakter anak-anak populer ya, dalam animasi atau dalam live action dan dalam situasi yang tidak pantas. Nah, itulah beberapa kategori konten anak-anak yang termasuk kualitas rendah dan akan ditolak monetisasi. Atau bahkan kalau sekarang sudah dimonetisasi, kemudian ada konten yang seperti itu,
konten-konten yang berkualitas rendah, maka berpotensi untuk dicabut monetisasinya. Oke, jadi teman-teman, intinya konten untuk anak-anak selama memiliki kualitas tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip konten yang berkualitas tinggi tadi, itu bisa dimonetisasi ya. Jadi konten dengan kategori dibuat untuk anak-anak itu bukan tidak dimonetisasi, tapi monetisasinya terbatas ya, hanya iklan-iklan yang relevan untuk anak-anak. Kemudian kontennya juga harus memiliki prinsip konten berkualitas tinggi. Ya, semoga bisa dipahami. Teman-teman memiliki semangat untuk membuat konten anak-anak dengan kualitas tinggi. Beberapa ide konten anak-anak yang sudah saya sampaikan di channel ini, mudah-mudahan bisa dikemas dengan konten yang berkualitas tinggi. Dan tentu saja bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan. Dan yang terpenting, tujuan dari konten anak-anak ini adalah bisa mengedukasi. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat ya tentang konten anak-anak, apakah bisa dimonetisasi atau enggak. Jadi sudah jelas ya jawabannya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.